Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk hari ini kita belajarnya masih belajar online ya, belum bisa belajar tatap muka. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ya, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester genap. Ya, hari ini kita akan belajar akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya dan nifak. Iya, yang pertama kita ke pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan secara istilah riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Terus macam-macam riya itu ada dua. Yang pertama itu riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan dan tujuan selain Allah. Yang kedua ada riya khofi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara terang-terangan tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Khafi merupakan penyakit hati yang halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Jadi, sebisa mungkin kita harus menjauhi perilaku riya ya. Yang selanjutnya ada contoh perbuatan dia dan perilaku untuk menghindarinya. Yang pertama, contoh perbuatan dia, seseorang yang rajin menyumbang di masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak itu menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Yang kedua, seorang siswa yang senang melaksanakan sholat duha dan duhur dengan harapan supaya dapat nilai tambahan dari gurunya. Yang ketiga, keengganan melakukan ibadah sendirian, namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Ya, misalkan tadi kalau sholat nggak ada yang melihat, itu kita enggan untuk melakukannya. Tetapi jika sholatnya itu dilihat oleh banyak orang, maka kita itu rajin untuk melakukannya. Jadi kita harus menghindari perbuatan-perbuatan dia seperti itu ya. Yang keempat, seorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Nah, itu kan tadi contoh-contoh perbuatan dia. Nah, sekarang itu cara menghindari perbuatan dia. Yang pertama, kita harus melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Yang kedua, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Yang ketiga, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi riya atas kebaikannya. Tadi kita sudah membahas tentang riya, nah sekarang kita lanjut ke nifak. Ya, nifak secara bahasa berasal dari kata nafiko yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya. Lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya.
Sedangkan menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Jadi pengertian dari nifak adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan yang tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Nah, orang yang melakukan perbuatan nifak itu disebut munafik. Yang selanjutnya itu ada macam-macam nifak. Yang pertama, nifak i'tiqodi adalah suatu perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa disadari keimanan di dalam hatinya. Yang kedua itu nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Yang selanjutnya bentuk dan contoh sifat nifak dan upaya menghindarinya. Ya, jadi kan tadi orang yang melakukan perbuatan nifak itu disebut munafik. Jadi ada contoh dan bentuk perbuatan munafik. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang kedua, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang keempat, enggan melakukan sholat, kalaupun ia sholat pasti karena paksaan dari orang lain. Nah, upaya untuk menghindari sifat nifak yaitu selalu menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Yang keempat, kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan.